Selamat siang pemirsa TVR Parlemen. Saat ini saya sedang berada di ruang rapat Komisi 8 DPR RI, di mana saya akan membahas terkait dengan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA yang saat ini tengah dibahas di DPR sekaligus menjadi usulan inisiatif DPR. Nah, di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 8 DPR RI dan juga merupakan anggota dari Badan Legislasi DPR, yakni Ibu Lisda Hendrajoni dari fraksi Partai Nasdem. Baik, langsung saja nih Bu, terkait dengan RUU KIA. Nah, salah satu poin penting dalam RUU KIA ini ada soal tentang perluasan masa cuti bagi karyawan perempuan yang melahirkan selama 6 bulan dan 40 hari bagi karyawan laki-laki yang istrinya melahirkan. Nah, sebelum saya ingin tahu nih Bu, sebenarnya apa yang menjadi dasar diusulkannya RUU ini? Ya, tentunya kita mulai dari harapan daripada adanya RUU KIA ini ya, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal ini kepada ibu dan anak, yang mana ibu sebagai cikal bakal ya daripada pembentukan manusia. Dalam artian ibu itu adalah sebuah madrasah yang mulai dari seorang ibu lah akan tumbuh kembangnya anak itu seperti apa. Sehingga ini akan menentukan SDM Indonesia ke depannya. Nah, sehingga kesejahteraan ibu lahir batin ini tentunya harus betul-betul menjadi perhatian kita. Ya, tadi seperti misalnya mengenai cuti ya, banyak ibu-ibu yang bekerja yang mungkin sekarang ini masih di 3 bulan ya. Nah, kalau kami sendiri dari Nasdem sebenarnya mengusulkan di 9 bulan bahkan. Karena dengan harapan 6 bulan yang ASI eksklusif itu tidak diganggu gitu. Sehingga 6 bulan itu dimulai dari dia melahirkan sampai 6 bulan ke depan itu tidak diganggu. Dan kita berharap bahwa sebelumnya pun sudah cuti gitu ya. Kalau di negara-negara lain juga sudah ada yang sampai cuti lebih panjang daripada itu. Walaupun kami melihat dari fraksi yang lain juga mengusulkan di 6 bulan ya, tapi kami masih berharap bahwa lebih dari 6 bulan. Artinya itu yang akan lebih ideal untuk seorang ibu. Ya, karena kita merasakan bagaimana mulai dari hamil besar, kemudian melahirkan ya dengan kerepotan, apalagi mohon maaf belum tentu semua juga ada yang membantu ya. Dan di sini juga kita berharap bahwa adanya dukungan dari keluarga, dalam hal ini suami. Jadi kita usulkan untuk juga ada cuti bagi suami, yaitu 40 hari ya untuk mendukung istrinya. Nah, usulan perluasan cuti melahirkan tersebut kan menjadi dilema Bu bagi para pengusaha nih Bu. Nah, apakah hal ini nantinya akan berdampak pada penerimaan karyawan secara gender Bu? Ya, ini memang sesuatu yang memang harus kita hadapi bersama ya. Dalam hal ini pastinya dari pihak pengusaha ini juga akan terkena ya. Artinya semakin banyak karyawati yang perempuan ya, tentu ini juga akan berpengaruh pada saat cuti hamil dan melahirkan misalnya seperti itu. Tapi ini juga yang memang harus ya menjadi perhatian kita bersama gitu, karena itu pun juga akan menentukan nanti kinerja dari ibu-ibu tersebut di dalam perusahaan itu sendiri ya, karena kan misalnya meninggalkan anak, kemudian yang masih sangat perlu perhatian di masa 6 bulan pertamanya, ini juga sesuatu yang akan menurunkan kinerja gitu. Nah, sementara di kantornya sendiri bagaimana ruangan untuk laktasinya, apakah ada tempat penitipan anak atau bagaimana, ini juga memang harus menjadi perhatian ya. Sehingga memang kita tentu berharap bahwa undang-undang ini nantinya tentu undang-undang yang dapat memang dilakukan, artinya bisa dilaksanakan ya, artinya bukan cuma sekedar harapannya terlalu tinggi tapi ternyata nanti juga tidak bisa dilaksanakan. Nah, tentu ini juga perlu masukan dari berbagai pihak. Ya, mumpung ini masih sedang digodok, tentu ini sangat terbuka gitu ya untuk kita sama-sama duduk bersama. Jadi harapan daripada perusahaannya juga seperti apa, sehingga keringanan-keringanan ataupun apa yang kita harapkan nantinya untuk kesejahteraan daripada ibu dan anak ini juga dapat tercipta, tapi tentunya untuk kebaikan negara ini, kebaikan dari perusahaan itu juga sendiri gitu. Sebenarnya terkait dengan selain masa cuti 6 bulan ini Bu, nah sebenarnya ada poin-poin lain nggak sih Bu yang dibahas, misalnya kelahiran anak yang tanpa ayah, misalnya dilanda perceraian, atau misalnya hamil di luar nikah, nah itu diatur nggak sih Bu? Ya, itu memang dibahas juga ya, karena kan penyebutan dari seorang ibu ini, ibu itu adalah orang yang menikah dan kemudian itu sudah ada di dalam undang-undang perkawinan gitu. Nah, tapi di dalam undang-undang di sini juga itu disebutkan. Artinya, tapi kita tidak meninggalkan
mohon maaf ibu-ibu yang di luar pernikahan, apakah itu korban pemerkosaan ataukah mohon maaf ya apapun lah statusnya, termasuk juga ibu-ibu yang mengadopsi anak. Nah banyak ya misalnya dia memang belum pernah berkeluarga tapi dia mengadopsi anak secara resmi. Nah ini memang semua sedang ada di dalam RUU KIA itu. Artinya RUU KIA ini untuk kesejahteraan ibu dan anak, Bu ya, ibu ke sana. Baik, demikianlah pemirsa perbincangan saya dengan anggota Komisi 8 Ibu Lisda Hendra Joni. Saya Fitian Aunilah melaporkan kembali ke studio.